Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita karunia nikmat iman, kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat kembali bertemu pada forum podcast Impomu.co. Diskusi podcast Impomu ini kami tayangkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara di Jalan Singamaraja nomor 136 lantai 2. Kami berharap podcastku ini akan terus berkembang menjadi media dakwah Muhammadiyah Sumatera yang berkemajuan. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga perserikatan, sahabat dakwah yang telah memberi support pada kami hingga media ini dapat terus berkembang. Terima kasih subscribe, terima kasih klik loncengnya, dan kami harap saudara-saudara sahabat dakwah akan terus memberikan perhatian dan menyaksikan seluruh konten-konten yang akan kami sajikan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang dirahmati Allah, kali ini kita hadir kembali dengan seorang tokoh yang spesial, tokoh yang memiliki peran dan tugas yang amat berat, tapi itu merupakan sebuah tantangan dakwah yang kita harapkan akan menjadikan Muhammadiyah lebih hebat dalam 5 tahun ke depan. Beliau adalah Ustadz Maulana Siregar MA, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan periode 2022-2027. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat sahabat dakwah Muhammadiyah. Terima kasih Ustadz. Ustadz ini sehari-hari berkutat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Medan, tepatnya di Jalan Mandala Bypass. Tapi selain beliau di sana, beliau adalah salah satu pengampu daripada program studi Al-Islam Kemuhammadiyahan dan juga menjadi pemateri atau dosen pada program kedoktoran Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S3 untuk ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Itu adalah alma mater beliau untuk S1 dan S2. Mari kita doakan semoga beliau sehat-sehat, berikan Allah kekuatan untuk menyelesaikan program S3-nya, dan yang terpenting adalah sehat untuk melaksanakan tugas dari perserikatan untuk sampai 5 tahun ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah mana berada, hari ini kita akan bincang-bincang tentang seputar apa yang sedang dilakukan Muhammadiyah Kota Medan. Perlu diketahui, Medan itu adalah etalase daripada Muhammadiyah Sumatera Utara. Suksesnya Muhammadiyah Sumatera Utara ditentukan oleh suksesnya Muhammadiyah di Kota Medan. Sebagai etalase, tentu wajah Medan itu harus lebih cerah, lebih bersahabat, lebih berkemajuan. Untuk itulah kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ustadz, lebih setahun barangkali periode baru 2020-2027, apa yang dilakukan pimpinan Muhammadiyah Kota Medan hari ini? Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan konsolidasi terutama pertama sekali setelah Musda, kita melakukan konsolidasi mulai dari muscap dan juga musran Jadi muscap itu alhamdulillah sudah selesai semua. Dan kemudian juga program-program terutama untuk yang paling terdekat ini adalah Idiopolitor. Nah, Idiopolitor ini nanti akan diselenggarakan hari Sabtu yang akan datang tanggal 20 Januari 2024. Nah, setelah itu kita akan bergerak untuk rapat kerja. Nah, karena memang ketika konsolidasi sudah selesai, maka yang terpenting adalah bagaimana membuat program kerja daerah, dan kemudian kita akan mengaplikasikan seluruh program-program yang diturunkan dari pusat, wilayah, hingga daerah. Idiopolitor menjadi suatu yang sangat menarik, mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan kali ini pimpinan Medan. Bisa dijelaskan apa pentingnya sih Idiopolitor buat perkembangan perserikatan ke depan? Ya, Idiopolitor ini kan sebenarnya baru saja pada periode ini terutama dimulai dari pimpinan pusat kepada pimpinan wilayah se-Indonesia, baru kemudian kemarin juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara juga kepada seluruh PDM yang ada di Sumatera Utara, dan ini terus kita lanjutkan. Dan pentingnya juga luar biasa karena apalagi di antara 8 program kerja PP Muhammadiyah kan salah satunya adalah peneguhan paham Islam dan ideologi kemuhammadiyahan. Nah, inilah yang tentunya harus kita tekankan apalagi ini juga nanti berkaitan dengan pengembangan cabang dan ranting. Ranting dan cabang itu akan berkembang kalau kekuatan ideologinya kuat.
Ya. Nah, maka itu akan lebih luar biasa nanti dalam perkembangannya dengan ideologi Muhammadiyah ini. Apalagi kita ingin memberikan wawasan politik juga, nah termasuk juga nanti dalam pemilu 2024 dan kemudian juga tentang keorganisasian. Nah, ini juga penting untuk penataan organisasi lebih baik dan bahkan juga termasuk program unggulan Muhammadiyah adalah reformasi organisasi terutama. Tentang pemahaman ideologi Muhammadiyah itu, apa ada kekhawatiran akan sudah terjadi pergeseran di warga Pesekatan terhadap ideologi Muhammadiyah? Ya, sudah terjadi dan banyak sekali kita lihat, dan sekarang paham-paham lain yang masuk ke Muhammadiyah juga cukup banyak ya, baik liberalis ya, kemudian juga paham-paham Salafi dan paham-paham yang lainnya, dan kadang juga nanti penyatuan dari beberapa pandangan-pandangan keagamaan lainnya ke Muhammadiyah. Nah, maka sudah saatnya memang kita ini penekanan pada ideologi Muhammadiyah, penguatan terutama juga ketarjihan. Nah, karena banyak juga sekarang mubalik kita ya, atau ustadz kita juga yang menyampaikan yang bukan paham-paham Muhammadiyah. Nah, ini banyak terjadi. Nah, maka oleh karena itu ini harus kita tekankan pada periode ini melalui kaderisasi dan juga penguatan-penguatan dalam pengajian-pengajian terutama di pengajian Muhammadiyah. Dari informasi yang kita terima, PDM Medan baru menyelenggarakan pertemuan Muzakarah Korps Mubalik. Ini bisa dijelaskan? Mungkin terkait dengan itu juga ya? Iya. Jadi alhamdulillah ya Korps Mubalik itu sudah dibentuk ya, dan untuk Kota Medan. Dan kemarin itu kita melaksanakan Muzakarah dan kemudian juga musyawarah dan Muzakarah tentang kode etik. Terutama kode etik Mubalik Muhammadiyah. Nah, jadi kita bukan cuma melakukan pendataan terhadap mubalik Muhammadiyah saja, tapi juga bagaimana mendorong mereka itu untuk lebih punya kompetensi. Nah, sekarang mubalik sekarang dituntut bukan hanya bisa berceramah di atas mimbar, tapi juga bisa dakwah bilhal, ya, terutama dakwah-dakwah di berbagai sektor. Apakah itu nanti dakwah komunitas, nah termasuk juga nanti dakwah-dakwah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi, ya, dan kedokteran juga. Ya, banyak sekali yang bisa dimasuki oleh lingkup-lingkup dakwah. Jadi Mubalik Muhammadiyah itu kemarin targetnya adalah bagaimana ada kode etik ya, terutama kode etiknya itu berkaitan dengan tidak menyampaikan paham-paham lain di luar paham Muhammadiyah. Nah, kemudian yang kedua, kode etiknya itu adalah bagi dai-dai Muhammadiyah itu ya kita akan tertibkan yang naik di atas mimbar Muhammadiyah itu yang memiliki kartu Muhammadiyah dan kartu Mubalik nasional Muhammadiyah, karena kan dalam aturan ketentuan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah salah satunya adalah Korps Mubalik itu ada nomor induk kartu Mubalik nasional. Nah, itu yang harus kita Masih tentang Korps Mubalik, ada berapa banyak Mubalik kita di Medan lah terutama yang hari ini mengisi 70 lebih masjid takwa kita? Dari data-data yang sebelumnya memang masih ada kesimpang siuran ya, karena pendataan itu terus dilakukan. Kalau menurut Ketua Majelis Tabligh kita yang baru ini Pak Dr. Junaidi itu, ada sekitar 150-an. Mubalik dan Mubalighah ya. Mubalik dan Mubalighah. Dan tapi sebelumnya memang kita sempat data sampai 180. Nah, itu juga yang paling penting adalah pembidangan keilmuannya. Nah, itu jadi bukan cuma pendataan ada berapa mubalik, tapi kita lihat pembidangan ilmunya. Misalnya latar belakang ilmu hadis, latar belakang ilmu syariah, latar belakang ekonomi dan sebagainya ya, supaya misalnya nanti ulama tapi udah berlatar belakang kedokteran misalnya ya. Nah, berarti ini nanti kan bisa kita sebarkan pada masjid-masjid kita. Jadi nanti yang ingin kedokteran Islam kita sudah punya list data. Nah, nanti ada masjid yang ingin kita untuk masalah ketarjihan sudah ada orangnya. Nah, itu yang memang sedang kita petakan ya, supaya lebih terarah kurikulum dakwahnya. Kita ingin bertanya seperti apa nanti Majelis Tabligh atau Korps Mubalik ini bisa konsisten mengawal program-program ini, kode etik, aturan-aturan, mungkin punishment dan rewarding kepada para ulama, kita ini seperti apalah nanti. Yang penting konsistensinya seperti apa? Iya. Konsistensinya tentu
Pertama ya kita selalu buat silaturahim pertama ya. Silaturahim itu kan untuk mengikat. Terutama silaturahim para mubalik itu memang harus kita lakukan secara berkala. Ya. Nah, apakah itu dalam bentuk pengajian, apakah itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan, ya, karena nanti mubalik sekarang ini dituntut di zaman ini tidak boleh gaptek lagi. Ya, dia harus bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan berbagai yang lainnya. Jadi bukan hanya ada di atas mimbar, ya, tapi juga bagaimana dia bisa memanfaatkan retorikanya pun juga kita ajarkan juga. Ya. Nah, retorika, ya, ilmu-ilmu public speaking ya, supaya bisa berceramah lebih baik dan sebagainya, itu nanti akan jadi sasaran prioritas kita. Nah, jadi untuk menjaga konsistensi ini ya paling tidak kita akan terus bersinergi dengan majelis-majelis lainnya, majelis tarjih, kemudian juga MPI ya, karena banyak sebenarnya momen-momen event-event baik Ramadan ya, baik yang lain-lainnya, atau mungkin nanti kita buat dakwah dalam bentuk menjelang maghrib ya, atau pesan-pesan hikmah menjelang subuh misalnya, kan bisa saja nanti di TV atau channel YouTube kita tampilkan. Barangkali selain kaum mubalik, Majelis Pustaka Demokrasi Medan itu barangkali memang harus tumbuh dan bergerak ya seirama dan kecepatan dakwah. Kami dari Majelis Pustaka Informasi Nusantara juga berharap agar MPI Medan bisa barangkali mulai melirik segmen ini, melirik tugas ini, agar barangkali spirit yang dijalankan oleh Majelis Tabligh juga bisa diikuti oleh Majelis Pustaka. Ustadz, dari 70 lebih Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kota Medan, ini gimana posisinya? Barangkali ini terkait dengan program lembaga pengembangan masjid ya, ada satu lagi. Nah, ini bisa ceritakan tentang masjid-masjid kita. Iya. Sekarang kan sudah ada namanya LPCRPM. Ya, LPCRPM. Jadi Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid ya. Pembinaan masjid. Jadi sekarang tidak di bawah Majelis Tabligh lagi. Ya. Kita kan kebetulan juga di PP Muhammadiyah juga ada pedoman masjid dan musola. Ada pedoman masjid dan musola yang sudah dibuat oleh PP Muhammadiyah. Nah, inilah nanti akan kita kembangkan dan kita jalankan kepada masjid-masjid itu, bahwa masjid itu, Masjid Taqwa kita ini ada 70 ini ya bukan dalam konteks bukan dalam konteks tempat sarana ibadah saja, tapi masjid itu harus menjadi masjid yang multifungsi ya. Multifungsi, artinya kalau bahasa LPCR-nya itu masjid makmur memakmurkan. Masjid makmur dan memakmurkan. Makmur dan memakmurkan. Jadi makmur untuk diri kita sendiri ya, untuk bagaimana kita kedekatan membangun hubungan dengan Allah, tapi memakmurkan itu ya masjid itu harus bisa merespon kegiatan-kegiatan jemaahnya gitu. Jadi memang salah satu program kerja kita nanti juga di PDM Kota Medan adalah akan menghadirkan juga nanti dari Jogokarian bahwa bagaimana nanti masjid-masjid takwa kita itu bisa menjadi pusat dakwah, dan bukan hanya dalam bidang keagamaan tapi juga bisa menjadi sentra-sentra ekonomi. Di Medan, di Masjid Taqwa Ranting Bandar Selamat, saya kemarin hari Ahad sholat subuh di sana, ada satu yang menarik Ustadz. Masyarakat dibenarkan mengambil beras 1 kilo per keluarga. Itu berlangsung setiap subuh itu Ustadz. Artinya sangat memakmurkan masyarakatnya kan. Nah, itu bagaimana ini bisa kita gulirkan ke masjid-masjid Muhammadiyah yang lain? Iya, makanya ini kan masih 1-2 berapa masjid ya. Nah, jadi nanti ke depannya ini kan nanti dengan adanya sarasehan masjid ya, atau kita buat acara-acara itu nanti akan lebih banyak sosialisasi. Nah, bahkan termasuk nanti pada Ideopolitor nanti salah satu materi terpenting itu adalah nanti penyampaian ceramah dari LPCRPM tadi, Ustadz Jamaluddin Ahmad. Nah, jadi dia nanti akan kita mintakan untuk, apalagi sekarang sudah ada buku tentang bagaimana mengembangkan masjid, terutama masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, inilah nanti yang akan kita gulirkan dan kita sosialisasikan. Nah, jadi masjid-masjid kita ini ya harus bisa makmur memakmurkan. Bukan hanya sekedar ya ibadah, ya sholat, pengajian, pulang, selesai. Nah, terlebih lagi sekarang kan apalagi ada pengajian daerah kita sering adakan, itu biasanya nanti kita akan lihat ada masjid-masjid yang memang perlu mendapat bantuan, atau mungkin yang
agak apa namanya ya mati atau bagaimana. Nah ini bagaimana kita kembangkan, misalnya ada tablik akbar di situ, dan bagaimana nanti untuk hasil infaknya itu merenovasi, memperbaiki. Ya minimal orang harus masuk ke masjid itu nyaman, ya menyenangkan, ya enak, dan kemudian juga dengan program-programnya yang mengakar dan mau masyarakat gitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, kita sudah mendapat penjelasan cukup komprehensif dari Ustadz Maulana Siregar MA terkait dengan program-program PDM Muhammadiyah Kota Medan, termasuk masalah kaum balik, masalah masjid. Sebelum kita mengakhiri segmen ke pertama ini, barangkali ada pertanyaan. Rapat kerja Muhammadiyah Kota Medan akan berlangsung juga bersamaan barangkali atau setelah ID20 liter. Bisa dijelaskan sedikit program-program induk atau program strategis Muhammadiyah Medan untuk 5 tahun ke depan? Iya. Jadi setelah Indiopolitor ini, di sekitar nanti bulan 2 atau mungkin awal bulan Maret atau mungkin di bulan Maret lah tuh, kita akan melaksanakan Rakerda. Nah, salah satu program unggulan kita itu adalah terutama di setiap bidang-bidang yang ada. Ya, terutama program utamanya adalah pengembangan cabang dan ranting ini. Ini penting karena itulah gunanya kami menghadirkan LPCR. Kalau sebelum kita mungkin melakukan sebuah studi tiru atau studi banding ke daerah lain, paling tidak mendapatkan informasi dulu, pemetaan ya, misalnya dari LPCR pusat bahwa ada nih cabang ranting di Pulau Jawa atau di Kalimantan yang baik, yang bagus. Nah, itu nanti paling tidak akan kita tularkan ke Medan. Nah, cabang-cabang kita nanti yang sudah unggulan misalnya, itu nanti akan tempat bagi cabang yang lain untuk belajar. Misalnya ada cabang di tempat lain yang unggul dalam pembinaan sekolah, pengelolaan sekolah. Nah, ini cabang-cabang yang memang punya sekolah tapi belum berkembang, dia belajar kemarin. Artinya di mapping dulu ya, di mapping dulu ke tempat lokasi yang pas gitu ya. Iya. Asal akhirnya hasilnya juga akan dibawa yang pas. Hasilnya akan dibawa yang pas. Karena kan gak semuanya nanti sekolah, semua mal usahanya, tergantung bidangnya masing-masing, di cabangnya masing-masing. Mungkin ada yang unggul dalam bidang pengembangan masjid misalnya. Nah, nanti ini karena memang udah dituntut tuh ada masjid unggulan di Kota Medan, mana yang akan kita tunjuk sebagai masjid unggulan. Nah, begitu juga itu. Nah, itu dari sisi LPCR-nya, pengembangan cabang ranting. Nanti kemudian ya karena kita juga berasal dari Majelis Tarji, ya maka ke depan program-program kita itu terutama dari Majelis Tarji adalah yang pertama mendata masjid-masjid Taqwa Muhammadiyah yang 70 itu yang ada di Kota Medan untuk segera bekerja sama dengan OIF. Terutama untuk pelurusan arah kiblat. Nah, ini udah kita data semua, mana yang belum, mana yang sudah. Dan salah satunya ada yang sudah ya, yang kebetulan dulu sangat sulit melakukannya tapi sekarang sudah dilakukan. Nah, yang kedua, setiap ada program-program Ramadan atau sebelum Ramadan, kita sudah ada buku panduan pedoman pelaksanaan Ramadan di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Kemudian juga termasuk kan sudah diputuskan kemarin Musda Tarji, pedoman sholat berjamaah. Jadi kita punya keseragaman nanti di setiap masjid itu tata cara berjamaahnya. Nah, termasuk diantaranya adalah program-program yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini ekonomi juga penting. Selain kita sudah ada usaha air minum dalam kemasan, nah ini juga akan lebih diprofesionalkan. Nah, salah satu yang sedang kita kembangkan ini adalah usaha penyiapan alat-alat fardu kifayah. Baik Ustadz, kita akan bisa eksplorasi lagi tentang amal usaha ekonomi Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, banyak sudah kita mendapat informasi dari Ustadz Maulana tentang perkembangan Muhammadiyah sebagai etalase dari Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita akan eksplor lagi di segmen kedua nanti. Untuk itu kita break sejenak.
bisa, SMK hebat, SMK Snack Muhammadiyah, siap wirausaha, siap kerja, siap. Muhammadiyah yang dirahmati Allah, tadi kita sudah berbincang-bincang lebih 20 menit sekitar bagaimana peran Muhammadiyah Kota Medan untuk 5 tahun ke depan. Banyak hal yang sudah disampaikan, mulai dari Qop Mubalik, rencana kerja, dan pengembangan masjid yang ada di Kota Medan. Barangkali tentang rencana kerja ini barangkali masih bisa kita bahas dengan Ustadz Maulana. Ustadz, apa program-program strategis yang akan kita lakukan 5 tahun depan? Misalnya ekonomi, ada air minum, kemudian apa lagi ya? Ya, tadi salah satunya sudah saya sebut ya, tadi sudah dikembangkan penyelenggaraan atau Ya, ini penyiapan alat fardu kifayah ya, terutama yang sesuai dengan sunnah. Ya. Alhamdulillah Majelis Ekonomi kita sudah mulai bergerak dan sudah mulai melakukan pendataan dan juga insya Allah mungkin di pengajian daerah akan disosialisasikan itu, karena memang target pertamanya adalah dari warga Muhammadiyah dulu. Nah, jadi nanti disiapkan semuanya mulai dari perlengkapan kafannya semua ya. Nah, ini banyak juga keluhan-keluhan dari jamaah juga ya, dari warga Muhammadiyah. Ada nggak alat-alat fardu kifayah yang sesuai sunnah? Nah, alhamdulillah itu kita sauti lewat Majelis Ekonomi yang sebenarnya ini di periode yang lalu memang sudah diusulkan, tapi nah sekarang insya Allah mudah-mudahan artinya dalam waktu dekat sudah akan kita launching. Itu menarik, sahabat dakwah Muhammadiyah, kita akan mendapatkan satu outlet atau satu toko yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan fardu kifayah yang memang kita butuhkan. Karena banyak yang tidak kita butuhkan, apa yang kita pakai gitu ya. Artinya lebih efisien harganya ya. Sesuai sunnah, lebih efisien harganya. Yang lain Ustaz, apa lagi? Ya, yang lain tentang apa namanya ya, program-program kita, nah terutama di majelis hukum. Oh iya. Jadi memang nih semua majelis kita berdayakan ini. Jadi majelis hukum itu nanti menjadi corong jihad konstitusi kita. Jadi artinya ranperda atau ranperda yang ada yang sedang dibahas di DPR. Nah, itu kita turut memberikan masukan-masukan. Ya. Jadi misalnya mana yang menguntungkan yang bagi masyarakat atau yang tidak. Kita nanti ada lembaga-lembaga majelis hukum kita yang akan memberikan masukan-masukan nanti yang berharga. Nah, sekarang kan baru muncul ranperda tentang kaum difabel ya, bantuan sosial untuk kaum difabel, dan ini kita dukung betul ya, kita dukung karena memang Muhammadiyah juga peduli dengan difabel dan sebagainya. Itu dari majelis hukum. Ya Ustaz, ada yang menarik dari PDM Medan untuk periode 2022-2027 adalah 13 pimpinan daerah itu 80%-nya orang muda. Termasuk ketuanya itu orang muda. Ustaz umur berapa sekarang Ustaz? 48. Oh, belum lah, masih muda lah, masih bisa lah. Ronaldo baru berapa ya umurnya ya? Beliau ini, Ustaz Maulana ini, dulu basicnya adalah sebelum menjadi ulama, selain dari Ustaz adalah pemain bola. Beliau pernah menjadi tim Hornas DKI Jakarta, merumput di sana, tapi kemudian mungkin enggak pernah banyak menggolkan ya. Jadi akhirnya beliau mengkuliah S2, S3 di UIN dan menjadi tokoh Muhammadiyah. Ustaz, dari sekian banyak tokoh-tokoh muda itu enggak gampang kira-kira Ustaz periode ini? Tokoh muda? Ya kan tokoh muda semua kan, yang tuanya rata-rata udah nggak ada lagi tuh. Apa yang mudah-mudahan nggak gampang nih mimpin PDM Medan 5 tahun ke depan? Ya justru malah menguntungkan. Oh itu dia. Justru malah menguntungkan dia. Kita punya visi yang sama gitu. Jadi walaupun visi sama, spiritnya sama, dan speed 6 ya. Iya. Speednya 6 ya, kecepatannya 6. Kecepatan juga 6. Jadi artinya memang punya visi yang sama. Jadi ya lebih mudah menyampaikan keinginan-keinginan kita, misalnya bagaimana menyatukan program kita ya. Itu cepat tuh langsung. Dan ya umumnya rata-rata kreatif. Nah, tapi insya Allah kita di PD Medan terus segala keputusan-keputusan itu kan kita putuskan secara kolektif dan kolegial. Dan kelihatannya pimpinan-pimpinan cabang juga banyak yang muda-muda ya? Iya, ini pada periode ini banyak yang muda-muda. Nah, makanya kan kemarin pada waktu muscap itu selalu saya tekankan di pasal 17 anggaran rumah tangga itu adalah setiap pergantian pimpinan perserikatan itu kan harus menjamin ya, yang pertama itu
menjamin kinerjanya lebih baik lagi. Iya. Yang kedua harus ada penyegaran. Nah, inilah dia penyegaran, dan kemudian ada kaderisasi pimpinan. Nah, kita bisa lihat juga misalnya di beberapa cabang-cabang unggulan di Muhammadiyah di Indonesia ini, seperti misalnya di Cilengsi Bogor ya, itu sampai kalau nggak salah itu ketua PCM-nya baru berusia 30 tahun. Iya, iya. Dan sangat muda kan gitu. Jadi memang biasanya orang-orang muda Gen Z atau Gen apa itu yang sangat punya daya kreatif yang luar biasa. Ada pemimpin cabang Medan Dene nggak salah ya? Atau Medan Dene istilahnya. Medan Dene, Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid masih muda sekali kan? Masih muda, 30, dan kebetulan saya dengar juga Kepling dia. Ya, Kepling sana. Dan jadi memang hubungannya dengan pemerintahan juga bagus kan. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah rahmatullah, memang generasi muda hari ini mulai mengambil peran di pimpinan daerah. Di Muhammadiyah wilayah juga mulai ada yang muda-muda, dan pimpinan daerah Medan juga mulai 80% muda, dan sebagian pimpinan cabang juga muda. Seperti apa program kaderisasi kita Ustadz agar spirit, semangat anak-anak muda ini bisa terus kita dorong? Iya, jadi kan ini sudah ada yang menangani di Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani. Ya. Nah, jadi di majelis ini itu pun juga yang sekarang di PD Medan juga orang-orang muda. Orang muda ya, alhamdulillah. Ya, orang-orang muda semua ya. Tadi bukan berarti kita menafikan yang generasi senior lah, kita nggak bilang generasi tua, tapi senior. Nah itu ya luar biasa. Jadi banyak ide-ide kreatif yang muncul ya, sehingga ini nanti pengkaderan kita ini ya, Baitul Arqamnya itu akan kita push, kita dorong terus ya, terutama ya mulai dari pengkaderan secara resmi di Muhammadiyah, baik Baitul Arqam, pengkaderan ulama, terutama ulama tarjih kita ini agak kurang ini kan. Nah, kemudian juga pengkaderan penataran imam masjid ya, nah, itu juga akan jadi prioritas kita itu. Jadi manajemen masjid semua, dan termasuk pengkaderan fardu kifayah. Ya, di mana saya juga dulu pernah menjadi mentornya lah. Itu, dan ya ini akan kita kembangkan terus, dan bahkan kalau bisa bukan hanya korps mubalik, korps penyelenggaraan jenazah gitu. Jadi kita punya tim ya, di mana nanti kadang-kadang kan ada di satu cabang atau ranting nggak ada pemandi jenazahnya, tinggal telepon saja. Iya. Oh, ada, nanti kita turunkan langsung ke sana. Ustaz, kita udah bicara masalah kader-kader muda Muhammadiyah yang memimpin di perserikatan. Tapi juga banyak hari ini kader-kader Muhammadiyah itu menjadi politisi. Calon-calon legislatif dari berbagai partai, ada dari Golkar, ada dari Partai Umat, ada dari PAN, ada dari Demokrat dan lain sebagainya. Seperti apa PD Medan menyiasati kader-kader Muhammadiyah ini menjadi caleg, dan bagaimana mengkondisikannya di tengah warga perserikatan? Ya, jadi kita kan tetap berpegangan pada kepribadian Muhammadiyah ya, kemudian hitah Muhammadiyah, dan juga program dan keputusan Muhammadiyah tentang politik kan sudah jelas ya, bahwa Muhammadiyah kan netral aktif ya, dan kemudian juga sangat menjaga jarak dengan berbagai partai politik, dalam arti Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Nah, tetapi kan memang ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan, misalnya Muhammadiyah boleh juga dalam hal politik praktis, cuma nanti ada beberapa hal. Pertama, partisipasi ya. Nah, partisipasinya bagaimana? Ada program-program pemerintah yang memang baik, bagus ya, kita sokong, kita dorong ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti selain partisipasi itu ada namanya representasi. Nah, representasi inilah nanti kita berharap mudah-mudahan ada kader-kader kita dari Muhammadiyah yang memang kita dorong untuk melakukan dakwah politik. Nah, gitu. Jadi kita sangat mendukung sekali ada kader-kader kita yang terjun partai politik yang sekarang jadi caleg. Nah, salah satunya adalah dengan kemarin kita data ada sekitar 68 kurang lebih ya kader perserikatan yang terjun dari caleg. 68 itu selain DPD. Selain DPD, selain DPD, jadi tersebar di berbagai partai. Nah, salah satunya untuk memberikan pencerahan kepada warga perserikatan Kota Medan terutama khususnya. Itu dengan data-data itu kita bagi per dapil. Kita bagi per dapil. Nah, kita lihat dan NKTIM-nya, kemudian dia domisili di cabang mana gitu kan. Nah, agar warga perserikatan bisa lihat, oh ini ada kader-kader kita ini. Nah, kita emang kita dorong.
kader-kader siapa lagi nanti yang akan memperjuangkan Muhammadiyah misalnya di legislatif ya, di pemerintahan, dan bahkan nanti kita ingin diaspora, bagaimana kader-kader Muhammadiyah itu bisa masuk ke instansi-instansi pemerintah. Iya, iya. Ya, nah kenapa sekarang di Depak misalnya, mohon maaf ya, dikuasai oleh sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa masuk? Nah, saya ingin nanti LHKP itu juga punya diskusi strategis tentang itu, untuk bagaimana kader-kader kita bisa berdiaspora dan masuk ke berbagai lini-lini yang ada. Kan kita punya satu kandidat calon untuk DPD RI, yakni Buya Rafdinal misalnya. Ya. Bagaimana kita bisa mendorong beliau bisa menjadi salah satu senator di Senayan. Ya. Butuh suara banyak nih. Apa cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendorong beliau? Ya. Pertama ya, memang kalau untuk khusus DPD RI kan memang perseorangan ya. Dia tidak partai politik kan. Kalau partai politik kan kita agak sulit karena kader-kader kita tersebar di berbagai kader politik. Jadi kita harus adil juga pada kader-kader Muhammadiyah yang berada di berbagai politik. Beliau dari non-partai lah. Nah, karena kalau DPD RI kan dari non-partai, perseorangan. Nah, maka sudah diputuskan pada Musda ke-13 yang lalu, Pak Rafdinal itu ditunjuk untuk menjadi calon DPD dan direkomendasikan oleh hasil Musda itu. Nah, maka salah satunya kita bentuk Medan memang sudah komitmen dan mengeluarkan surat instruksi. Instruksi kepada cabang dan ranting ya. Ini kita masih khusus Medan karena belum sampai ke seluruh yang lain. Nah, ini tanggung jawab moral kita terutama. Apalagi Pak Rafdinal adalah orang yang berada di PDM Kota Medan dan juga sudah cukup lama, dan sekarang kader-kader yang akan diduduk di DPD itu adalah orang-orang yang mungkin yang dari Muhammadiyah juga tidak terlalu banyak sebagaimana periode yang lalu kan gitu. Nah, jadi sudah saatnya kita dukung. Nah, caranya adalah kita buat surat instruksi kepada cabang dan ranting. Nah, salah satunya adalah untuk cabang ranting itu mensosialisasikan semua tentang Buya Rafdinal ini. Kemudian juga ketersiapan misalnya nanti ya paling melalui LHKP lah ya. Untuk misalnya ya ada menjaga suara supaya jangan kita saksi-saksi dan kemudian juga alhamdulillah di berbagai majelis amal usaha sudah mulai memasang spanduk-spanduk beliau, memperkenalkan beliau. Dan Korps Mubalik kita kemarin juga kita arahkan untuk menyampaikan di setiap masjid-masjid dan dakwah yang mereka sampaikan bahwa ada calon DPD dari kita Muhammadiyah, yaitu Buya Rafdinal. Perhelatan Pesta Demokrasi kan yang 5 tahun ini akan berlangsung sekitar 14 Februari. Hanya beberapa hari, tidak sampai sebulan lagi. Seperti apa Ustadz melihat konstelasi politik hari ini menjelang pemilihan umum? Ya memang alhamdulillah ya ini cukup panas lah ini. Kita sudah mulai, suhunya sudah mulai meningkat. Nah, tapi kita melihat bahwa perkembangan politik kita hari ini kan ya yang paling penting adalah menjaga netralitas itu tadi, terutama ya sikap Muhammadiyah lah ya. Jadi jangan sampai tertarik ke bawah-bawah ke salah satu paslon. Kita kan netral aktif, artinya netral aktif itu semua kandidat semua ini juga mendapatkan perhatian kita semua. Nah, jadi dan saya yakin di warga perserikatan kita pun ada di beberapa kandidat itu, paslon-paslon itu. Nah, jadi oleh karena itu ya kita mendorong supaya ya berpolitik itu jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kalau harapan-harapan Ustadz kepada warga perserikatan, karena beberapa hari lagi misalnya datang lebih cepat ke TPS atau apa harapan Ustadz yang bisa? Iya, warga Muhammadiyah nggak boleh golput lah. Jangan, tidak boleh golput. Iya, jangan golput ya. Artinya ya suara kita menentukan juga, dan inilah saatnya perubahan-perubahan bisa kita lakukan. Nah, inilah salah satu bentuk partisipasi aktif, dan ini juga berkaitan dengan syahadatuz zur. Kalau dalam bahasa agama kita kan gitu, bahwa nanti persaksian kita itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi ketika kata Yusuf Qaradawi, ketika kita mencoblos, itu sebenarnya bukan hanya sekedar mencoblos, tapi sedang memberikan persaksian. Ya, jadi kalau kita memberikan persaksian palsu, tidak sesuai dengan hati nurani, ya memberikan ini apalagi dengan iming-iming
memilih karena Sesuatu. iming-iming, dapat jabatan, atau mungkin karena uang, atau karena bantuan. Nah, maka kan Rasul juga menegaskan, istafti qalbak, tanya hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Sampai 3 kali Rasul menyebutkan itu. Karena kebenaran itu, kata Rasulullah, adalah ketika hatiku tenang ya dan damai ketika kamu ingin memutuskan sesuatu, dan dosa itu adalah ketika kamu goncang dan jiwamu dalam keadaan tidak tenang. Ya. Nah, maka ketika kita memilih, ya tentu ini berdasarkan hati nurani kita. Hati, lubuk hati yang terdalam. Kalau kata orang, jangan tepuk dada tanya selera, tapi tanyakan pada hati yang terdalam. Menarik ini, Ustadz. Sahabat dakwah Muhammadiyah rahmati Allah, kita sudah berbincang cukup banyak persoalan. Terutama paket pembicaraan yang terakhir, bagaimana warga Muhammadiyah menyikapi pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang. Ustadz Maulana berpesan, datang lebih cepat ke TPS agar pelaksanaan pemilu itu bisa lancar. Kedua, pilih mereka yang menurut hatimu, mereka lah yang terbaik. Kalau dia kader perserikatan, pastilah Anda akan memilih kader perserikatan. Kemudian, jangan goncang, kita jadikan pemilu 2024 pemilu yang damai, dan semoga menjadi pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Sahabat dakwah yang rahmati Allah, barangkali kita akhiri pembincangan kita dengan Ustadz Maulana Siregar, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Kami dari Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Sumatera Utara berharap agar perbincangan kami ini dapat menjadi pembekalan kepada masyarakat, terutama perserikatan, bagaimana melaksanakan organisasi dengan baik dan bagaimana melaksanakan pemilihan umum dengan baik juga. Terima kasih juga kepada seluruh warga perserikatan yang telah mensubscribe, mengklik lonceng. Doakan agar media dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Kita akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya.